Halo, balik lagi bersama kami ngobrol-ngobrol bersama teman-teman pengusaha dan hari ini kita akan ngobrol bareng sama tokoh muda yang inspiratif. Betul teman-teman? Masih muda, inspiratif, bisnisnya bagus banget. Tepuk tangan yang meriah untuk Teh Novia Fitriani dari Terli Beauty. Halo, Tung Ibam. Aduh, selamat datang di podcast kita ini. Dan hari ini kita pengen ngobrol-ngobrol, kenal lebih dekat, pengen tahu seperti apa kehidupan Teh Novi dari dulu, kehidupan bisnisnya sekarang, dan mungkin ya inspirasi-inspirasi yang bisa didapetin sama teman-teman yang hari ini nonton Teh Novi. Oke, Teh Novi, yang pertama boleh nggak kita pengen kenal lebih dalam tentang kehidupannya Teh Novi. Siapa Teh Novi? Lahir di mana, dibesarkan di mana, sekolahnya dulu apa, mungkin kalau dari pelajaran-pelajaran kita sebelumnya, kuliah atau enggak juga mungkin boleh diceritakan, karena mungkin ada teman-teman yang ternyata setelah kita wawancara, ya pendidikannya tuh macam-macam, dan sekarang bisnis apa. Boleh Teh Novi, silakan. Oke, halo semuanya, nama aku Novia. Umur aku 28 tahun, aku adalah seorang entrepreneur. Sekarang kesibukan aku lagi ngejalanin bisnis aja sih, fokusnya di Terli Beauty. Jadi untuk Terli Beauty ini sebenarnya udah berjalan selama 4 tahun. Terus kalau journey in bisnis sebenarnya udah di 13 tahun. 13 tahun, berarti bisnis dari umur 15? Iya, betul. Oke, lanjut lagi Teh. Kemudian dulu aku kuliah di Telkom, dulu SMA di 11. Aku besar di Bandung, tapi sebenarnya kalau lahir di Garut karena waktu itu tuh kan mama papa tuh mudik ke Garut kan, terus habis gitu aku tuh lahirnya pas Idul Fitri, jadi pas mudik lahirnya di Garut gitu, tapi sebenarnya kalau besar mah besar di Bandung. Sangat simpel berarti namanya ya teman-teman. Jadi aku semua. Asgar. Novia mungkin dari November, betul atau enggak? Bukan. Oh bukan, dari apa dong? Jadi katanya waktu dulu tuh kan papa tuh pengen banget punya anak cowok. Nah terus habis gitu, nah itu pas lahir, wah cewek, nggak expect kan, nggak dapet apa tuh namanya inspirasi nama lain gitu kan selain nama-nama cowok yang udah dia buat. Nah terus habis gitu ya udah pas lahir kan HP Nokia-nya itu berdering gitu kan, jadi kayak ya udahlah Novia Fitriani aja gitu. Ternyata lebih ini ya, lebih nyeni gitu, ada sejarahnya begitu ya, tidak sesimpel November. Lebih kesedih sih sebenarnya. Enggak, bulan November? Enggak, Januari. Oh Januari. Fitrianinya dari Idul Fitri berarti. Dari paling minimal satu itu yang saya benar. Oke. Lanjut lagi Teh. Jadi kecil apa namanya sebetulnya lahir di Garut, besar di Bandung. Dari dulu ada darah entrepreneur atau enggak? Nah, jadi kalau misalkan aku sih memang besar di keluarga pedagang, Kak. Jadi papa memang bisnis juga, nenek pun bisnis, dan keluarga besar juga semuanya memang pedagang gitu. Memang apa ya, kalau misalkan mungkin ada yang punya work experience untuk bekerja, itu lebih kayak ke untuk ngumpulin pengalaman, dan at the end of the day nanti mereka akan menjadi entrepreneur sih. Either mereka melanjutkan bisnis-bisnis keluarga atau bikin bisnis sendiri kayak gitu. Oke, keluarga pedagang ini pedagang apa kalau boleh tahu? Ada hubungannya sama bisnis sekarang atau enggak? Enggak sih. Kalau misalkan papa sebenarnya dia tuh bisnisnya B2B. Jadi dia tuh jual mesin ke beberapa pabrik tekstil. Misal nih salah satu kliennya sarung gajah duduk gitu ya. Jadi papa tuh jual mesin dari yang awalnya itu dari kapas jadi benang, terus benang jadi kain. Nah, papa tuh provide untuk mesinnya kayak gitu. Terus kalau misalkan untuk nenek ya sama juga sih B2B, tapi kalau nenek tuh lebih ke fashion. Jadi dia jadi produsen lah untuk beberapa grosiran gitu. Terus habis gitu sebenarnya gini sih, ada yang lucu juga ya. Dulu tuh sebenarnya aku tuh nggak mau jadi pebisnis. Kenapa? Karena dulu kan aku tuh sering banget di underestimate lah sama orang-orang, kayak udah Oma anak pengusaha gitu kan, nggak bisa apa-apa kayak gitu kan kasarnya. Nah terus habis gitu aku tuh mikir kayak, kalau misalkan aku bisnis lagi, nanti jadinya orang tuh mikir kayak, gue bisa bisnis gara-gara bokap gue nih gitu kan, gara-gara dimodalin lah apa segala macam gitu kan. Nah akhirnya waktu itu tuh memulai career path gitu ya, sebelum menjadi pebisnis di 13 tahun ini, dulu tuh aku tuh memulai career path aku tuh sebagai penyanyi. So I was a singer gitu kan. Umur berapa? Waktu itu kelas 3 SD. 3 SD penyanyi dulu? Iya, kelas 3 sampai kelas 1 Kak, 1 SMA sebelum bisnis gitu kan. Jadi waktu itu sempet lah ikut beberapa kompetisi nyanyi gitu ya, yang dimana aku tuh ngerasa sebagai seorang entrepreneur itu kan sebenarnya gak jauh-jauh dari kesiapan mental kita mengembangkan bisnis kan. Dan untuk
membesarkan sebuah bisnis itu kan sebenarnya nggak bisa yang cuman sebulan 2 bulan dong gitu. Bahkan setahun 2 tahun juga masih kurang gitu ya. Nah aku tuh merasa memang ya waktu pas aku dulu fokus di nyanyi itu nggak ada kaitannya nih sama bisnis aku gitu ya yang sekarang. Tapi kalau misalkan dulu kan aku bener-bener melatih mental aku di kompetisi-kompetisi itu ya pada saat itu gitu, kayak misal gitu ya kan kalau misalkan kita dalam kompetisi kadang kita menang tapi kadang kita juga kalah gitu ya, yang dimana jadi belajar kayak sometimes we win, sometimes we learn. Terus ketika satu pintu tertutup, ternyata pintu-pintu lain tuh terbuka ya gitu. Mungkin waktu itu belum bisa menang, tapi dari situ tuh banyak banget agensi yang nawarin buat kayak dibikinin lagu atau kayak mau nggak ngisi buat di wedding ini itu kayak gitu. Terus ditawarin juga buat rekaman dan lain-lain gitu. Cuma waktu itu papa tuh kan ya pastilah semuanya juga harus izin orang tua ya gitu. Nah papaku tuh kurang setuju kalau misalkan aku terjun di dunia entertain karena lebih ketakut aja sih sama pergaulannya. Tapi sebenarnya kan kenyataannya nggak semua pergaulannya kayak gitu ya Tom gitu kan. Jadi ya udah waktu itu papa tuh selalu dukung aku untuk ikut kompetisi-kompetisi karena dia tahu dengan aku ngikutin si kompetisi-kompetisi ini itu tuh akan membentuk mental aku tuh lebih kuat lagi gitu. Jadi tahulah gitu rasanya gagal gimana, dan ya udah gitu. Jadinya udah terbiasa aja di situ sama sama kegagalan-kegagalan yang ada, dan kayak ya udah toh kalau misalnya udah gagal sebenarnya yang paling kita rugiin tuh apa sih? Cuman rasa malu doang kan gitu. Dan sebenarnya malu pun cuman sebentar gitu. Cuman ya udah besok juga nggak akan malu lagi kok gitu. Nah, di situ sih aku bener-bener yang kayak thanks juga buat papa yang dulu udah banyak banget ngizinin aku untuk fokus di nyanyi walaupun pada akhirnya aku tidak melanjutkan itu sebagai karir. Terus kalau misalkan tadi kan penyanyi dulu. Kenapa akhirnya ada shifting tuh di SMA sampai akhirnya bisa mulai berbisnis? Apakah bisnis yang sekarang itu dari dulu atau sebetulnya ada beberapa bisnis lain dulu sebelum akhirnya jadi ada Terly gitu? Enggak, jadi waktu itu gini Tom. Waktu pas kelas 1 SMA kan kayak udah mulai galau ya. Soalnya dari dulu tuh emang papa tuh selalu nge-planning anak-anak tuh masa depannya udah harus kebaca gitu loh. Karena adik-adikku juga kayak gitu Kak, kayak ada juga yang memang dia fokusnya di masak. Jadi kayak dia udah tahu sih nanti udah lulus pasti bakalan Dunianya bikin bakery sendiri, gitu. Terus kayak adikku juga dia lebih fokus banget di matematik gitu kan. Jadi kayak udah tahu lah gitu ya kedepannya mau gimana. Nah yang satunya lagi dia emang udah fokus buat nerusin bisnis bapak gitu. Nah waktu itu sebenarnya papa tuh masih punya ada harapan untuk aku tuh melanjutkan bisnis. Kenapa? Karena gini loh, sebenarnya kalau misalkan dipikir lagi, melanjutkan bisnis orang tua itu sebenarnya bukan sebuah pilihan dong, tapi itu adalah sebuah keharusan gitu kan. Iya, dan di situ tuh papa tuh kayak ngedorong gitu, kayak cobain dong kamu bisnis ini itu, kalau misalnya udah dapet cuannya gitu ya, pasti nanti kamu juga ngerasa enjoy di situ. Akhirnya ya udah tuh aku coba waktu itu tuh jual aksesoris cewek, dan mungkin karena emang doa dan restu orang tua juga kali ya Tum gitu ya. Akhirnya waktu itu sekali open PO, aku inget banget sekalinya open PO itu kan setiap 1 minggu sekali. Nah itu tuh kejual 200 pieces. Nah aku inget dulu tuh itu SMA ya kelas 1 iya, itu? si bando-bando waktu itu tuh kan aku jual harganya 40.000. Modalnya 20, terus cuannya 20 gitu kan lumayan ya, dan kayak gitu cuan aja tuh bisa dapet 4 juta gitu dalam 1 minggu gitu kan. Nah terus waktu itu kenapa cuma bisa nampung 200 pieces dalam 1 minggu, karena vendornya kewalahan, nggak kuat untuk nyediain. Bener. Terus habis gitu memang sih waktu itu aku ngerasa pas aku jualan aksesoris ini tuh lebih effortless karena produknya emang winning banget gitu ya. Jadi waktu itu cewek-cewek tuh pada FOMO lah gitu ya buat beli barang-barang aku gitu kan. Nah aku tuh kebantu banyak tuh sama reseller, yang dimana si reseller aku yang lebih capek-capek kerjanya gitu ya, yang lebih capek buat cari customernya lah gitu. Minimal kalau aku ya udah tinggal ngegabung-gabungin orderan-orderan mereka aja kayak gitu. Nah waktu itu berlangsung selama 3 tahun. Jadi kelas 1, 2, 3 pas SMA gitu. Jualan itu 3 tahun. Jualan itu sampai akhirnya aku kan fokus UN.
Nah, apa tuh namanya? Sudah lama aku tidak mendengar kata UN. Iya ya, masih ada gak sih? Kayak tua banget, ada kayaknya. Masih ada apa nggak? UTBK ya sekarang namanya. Oh, baiklah. Kita lanjut aja itu, maaf intermezzo ya. Lama banget itu UN. Tahun berapa ya kita UN ya? Iya, nah terus habis UN, itu tadi sampai pas UN kan. Nah, terus habis gitu pas UN papa tuh tipikal yang gimana ya? Karena dulu tuh papa lebih mementingkan bisnis instead of pendidikan. Jadi dia tuh benar-benar strict banget ke anak-anak tuh jangan terlalu mikirin cari duit karena pekerjaan kamu saat ini tuh cari ilmu bukan cari duit kayak gitu kan. Jadi kayak oh ya udah karena papa udah nyuruh fokus UN, akhirnya aku stop dulu sih bisnisnya. Terus habis gitu setelah fokus UN ini dan mau mulai bisnis lagi tuh ada something yang harus mulai lagi dari nol gitu kan. Terus waktu itu tuh ada shifting lah yang dimana dulu tuh aku jualan banyaknya tuh di Kaskus. Dari tadi bahas Kaskus terus ya. Oh ya, udah ada juga banyak yang akhirnya duduk di sini itu ngobrolin awalnya jualannya di Kaskus. Iya, waktu itu jualannya di Kaskus, terus sama teman-teman lama di SMA. Terus kan waktu pas udah lulus udah pada kemana gitu ya teman-temannya juga gitu kan. Nah, ketika nggak punya bisnis itu tuh itu tuh bertepatan dengan titik rendah kondisi ekonomi keluarga waktu itu. Jadi sebenarnya papa tuh bukan yang kaya raya gitu, tapi ya alhamdulillah berada aja lah ya. Nah terus abis gitu waktu itu tuh ngerasa kayak kan dulu tuh sebagai seorang anak bapak pengusaha gitu, terus habis gitu apa-apa tuh benar-benar di-provide banget gitu kan. Terus yang kemana-mana tuh kayak dikasih supir, ada mbak, terus habis gitu ya dikasih mobil satu-satu buat anak-anak gitu kan. Nah sampai akhirnya waktu pas kondisi ekonomi turun-turunnya banget itu ya beberapa aset tuh harus dijual gitu kan. Terus habis gitu adalah perasaan-perasaan yang dimana kayak ini biasanya privilege kayak gini tuh hal yang biasa nih buat aku gitu kan, tapi kok sekarang aku jadi nggak bisa menikmati hal itu gitu ya. Nah terus kan gimana ya, mungkin ya buat sebagian orang itu tuh hal yang cukup biasa, cuma kan gini loh Tom, ketika kita jatuh dari ketinggian 1 meter sama ketika kita jatuh dari ketinggian 7 meter itu kan pas turun dari ketinggian 7 meter tuh kayaknya lebih sakit gitu loh, karena kan tinggi banget gitu ya ekspektasinya waktu itu. Terus kayak ya udah akhirnya aku mikir wah nggak bisa nih kayak gini, aku harus bikin bisnis lagi. Sampai akhirnya aku mencoba untuk bisnis sama bestie aku waktu itu. Aku ngerasa wah sama bestie aku ini tuh udah sefrekuensi banget lah gitu ya. Jadi yang dimana kalau misalkan kita udah sefrekuensi, harusnya kalau misalnya kita ngejalanin bisnis bakal lebih smooth lagi nggak sih, bakal lebih lebih running well lah gitu. Karena kan kita udah tahu juga ya satu sama lain gitu kan. Nah udah tuh setelah kita ngejalanin bisnis itu tuh lagi semangatnya banget. Terus sekalinya open PO tuh kayak wah gitu ya. Nah, ini bisnis masih yang sama dengan yang sebelumnya? Enggak, bukan. Ini bisnis apa? Jadi waktu itu aku sempat ada bisnis fashion gitu sih, kayak dompet-dompet kecil, card holder, kayak gitu-gitu. Nah, sampai pada akhirnya di tengah jalan, kita tuh merasa kalau kok kayaknya kita ada perbedaan visi misi ya gitu, yang dimana si temanku ini tuh dia tuh visi misinya lebih kayak ke ya udahlah aku mah bisnis kayak gini cuman buat nambah-nambah uang jajan aja gitu. Minimal kalau aku nggak kayak gitu, kalau aku tuh setidaknya aku bisa ngebantuin papaku yang lagi turun-turunnya inilah gitu ya, setidaknya kalau misalkan emang nggak bisa ngebantuin keluarga kayak bayar kuliah, uang jajan itu udahlah dari sendiri aja gitu. Waktu itu tuh mikirnya gitu. Nah karena pada saat itu tuh aku mikirnya temanku ini adalah temen yang baik banget buat aku. Terus kayaknya kalau misalkan kehilangan uang tuh masih bisa dicari lah sampai kapanpun gitu. Tapi kalau misalkan kehilangan temen kan ya itu berat banget juga gitu. Lebih sulit, lebih sakit. Lebih sakit ya gitu. Terus akhirnya ya udah kita sama-sama memutuskan untuk bisnisnya nggak dilanjut aja gitu kan. Tapi aku udah bilang sih kalau misalnya emang dia mau nerusin juga nggak apa-apa gitu. Terus ya udah akhirnya aku mencari bisnis yang lain, yang dimana ini mungkin turning point waktu pas bisnis aku tuh lumayan agak gede ya. Karena waktu itu udah ngerasain 3 digit pertama lah dari si barang ini. Oke, kita potong dulu bentar. Jadi ini sampai 3 digit ya. Ini belum tally ya, belum ya? Belum. Masih jauh ya. Oke, kita nanya dulu pertama.
Gimana rasanya dulu usia muda umur 15 berarti ya pertama kali bisnis 15, 16, 17 itu udah bisnis dan pegang uang. Gimana dulu rasanya? Pasti happy banget sih, nggak bohong. Gak nilainya dulu tuh enaknya banget itu karena gini Tom, kan masih dapat uang jajan. Terus habis gitu tetap dapat cuan dari hasil bisnis gitu kan. Terus habis gitu dulu biaya marketing aku tuh nol karena Masih dulu tuh kayak teman-teman deket atau iya, gimana? nggak, jadi waktu pas dulu tuh Instagram tuh kan baru happening banget ya. Kan mungkin sekarang logo Instagram udah warna-warni pink ungu gitu. Minimal kalau dulu tuh yang masih vintage gitu loh. Jualan juga masih pakai hashtag. Jadi dulu tuh kalau endorse artis dan selebgramnya tuh langsung nge-DM kita. Mereka tuh pengen dikirimin gitu. Buat terus kayak, akhirnya nanti mereka yang posting. Iya, akhirnya kan apa ya, kalau misalkan sekarang nih ya, ini kan harus kita yang approach dulu ke beberapa KOL gitu ya. Terus habis gitu belum lagi ada red card dan lain sebagainya. Minimal kalau ini enggak, kayak mereka tuh suka rela aja gitu ngeposting gitu. Jadi naik kan tuh dapat duit. Terus kemudian akhirnya orang tua jatuh. Dan akhirnya mungkin boleh dikata keadaan berubah. Perasaannya gimana? Sedih banget sih. Gak apa ya. Aduh itu pokoknya bisa dibilang the lowest point dalam hidup waktu pas dulu kondisi ekonomi lagi nggak baik-baik aja sih. Karena kan waktu itu konsentrasi papa juga sebagai seorang pencari nafkah di rumah gitu ya. Terus habis gitu ada beberapa kejadian yang bikin gak enak lah gitu ya. Kan ya dampaknya juga kadang ke anak-anak tuh yang kayak jadi suka marah-marah atau gimana gitu ya. Tapi ya kita juga sebenarnya ngerti sih, namanya juga apa ya, bos lagi masuk angin lah gitu ya. Terus kayak ya udah waktu itu tuh dari bisnis yang yang waktu pas aku tuh udah nggak bisnis bareng temanku. Aku kan bikin bisnis yang lain ya. Nah waktu itu tuh turning point-nya aku tuh jualan produk yang dimana blue ocean banget. Yaitu? Tapi aku jelasin dulu kayak blue ocean itu apa. Boleh. Oke. Jadi blue ocean itu sebenarnya secara kompetitor itu bener-bener ya nggak banyak. Cuman kan marketnya masih grooming nih gitu. Minimal kalau misalnya red ocean itu kompetitornya udah banyak banget. Tapi ya marketnya bisa semua orang, kayak baju gitu ya kan, semua orang pasti pakai baju, makan, semua orang pasti makan gitu. Nah waktu itu blue ocean banget tuh, aku tuh jualan ini Tom, mic wireless. Iya lucu kan? Mic wireless buat? Jadi gini, kalau misalkan kita mau karaokean, nah tapi si karaokeannya itu, si suaranya itu langsung keluar dari mic-nya, langsung jadi di bluetooth gitu lah dari HP. Iya. Sekarang sih udah biasa banget ya dulu. Kalau dulu itu langka banget. Iya, nah sebenarnya bisa. Dapat barangnya dari mana dulu tuh? Dari China. Oke, ngambil dari Iya, luar. jadi waktu itu tuh lagi jalan-jalan lah sama keluarga kan ke Singapura. Terus habis gitu kayak, kok ini lucu banget sih, kayak gitu kan. Terus habis gitu di titik-titik terendahnya aku ya, kayak udah waktu itu bisnis sama temen gagal gitu kan. Terus habis gitu ya kondisi ekonomi di keluarga lagi nggak bagus gitu ya. Terus habis itu aku mikir, aduh aku jualan apa gitu. Kayaknya jualan ini seru nih gitu kan. Si mic wireless ini. Nah, waktu itu tuh belum niat jualan. Waktu itu tuh kayak apa ya, karena itu kan lagi galau ya ceritanya, gitu kan lagi sedih. Terus nge-cover lagu ceritanya. Di skill yang dulu di Instagram dipakai lagi. Nah, terus habis gitu temen-temen tuh pada nanya, beli mic-nya di mana? Terus kan jadi aku ngerasa kayak, oh ya udah ini peluang cuan. Tahun berapa itu? 2016. Oh, 2016. Gitu, peluang cuan nih gitu kan. Nah, udah karena emang aku tuh dari dulu terbiasa bikin bisnis itu nggak pakai modal tuh. Jadi open PO aja terus gitu, ngumpulin dulu aja beberapa temen yang sekiranya jadi demand market aku. Terus habis gitu ketika udah punya modalnya baru diputer-puter. Kenapa? Karena itu adalah salah satu hal aku dalam memanage resiko aku gitu. Kan kebayang ya kalau misalkan kita langsung stok barang, terus habis itu nggak tahu nggak laku, kan bingung ya gitu harus ngeluarinnya gimana. Minimal kalau ini ya udahlah, kan kalau misalkan nggak pakai modal no hard feeling juga kalau misalkan bisnis gue gagal gitu ya. Toh kalau misalkan sekiranya mau dibilang malu gitu ya kayak malu-malu itu tuh udah terbiasa dididik waktu pas dulu ikutan kompetisi nyanyi itu kan. Yang penting mah tampil bismillah gitu ya. Iya, nggak apa-apa gitu kan. Ya udah tuh. Nah, waktu itu memang sih mungkin ada ada doa juga waktu itu sama berdoa gitu ya sama Allah, kayak ya Allah. Memang sih dari dulu sampai sekarang tuh aku terbiasa nazar. Mungkin itu salah satu
hal yang dimana beberapa doa itu terkabul gitu kan. Jadi nazar itu ya janji sama Allah gitu kan. Maksudnya kayak nazar, ya Allah kalau misalkan memang sekiranya bisnis aku ini berkembang gitu ya dari si Mike Wireless ini, setidaknya aku pengen punya omset 3 digit dulu dalam 1 bulan. Kenapa? Karena dengan kayak gitu kan ya bisa bayar kuliah sendiri juga. Terus habis itu bisa ngembangin bisnis aku lagi. Aku pengen umrohin kedua orang tua aku waktu itu. Nah, alhamdulillah waktu itu Allah kasih. Terus ya udah sih, ya aku berangkatin kedua orang tua aku lah buat umroh gitu kan. Dan aku tuh ngerasa memang waktu pas kejadian itu udah dilakuin gitu ya. Alhamdulillah beralaminnya tuh bisnis tuh kayak lebih mudah aja gitu. Nah, sekarang tuh jadi ketagihan sih ya pengennya gitu ya tiap tahun ya bisa berangkatin. Amin ya Allah. Amin. Jadi itu berapa lama bertahan si jualan Mike Wireless tuh? Nah, sebenarnya waktu itu bertahannya selama 5 tahun. Oh, lama juga ya? Nah, tapi sebenarnya waktu pas berkendala tutup gitu ya, itu sebenarnya bukan karena demand-nya yang udah nggak ada, tapi berkendala dari supply chain manajernya lah, supply chain manajemennya, sorry. Karena waktu itu kan COVID juga ya, terus ya pemasukan barang juga kena red line dan lain-lain, jadi kayak udahlah kayaknya udah bener-bener banyak menyita waktu banget gitu di sini. Nah, pada akhirnya waktu pas di COVID itu aku mencoba untuk mencari beberapa lini bisnis yang sekiranya bakal bisa cocok lah sama aku gitu. Nah, sebenarnya waktu pas di titik itu juga udah mulai udah mulai ada rasa-rasa sedih gitu loh, Tum. Kenapa? Karena gak denial lah, pasti ada perasaan kayak star syndrome. Yang dimana waktu pas dulu ngerasa kayak, masih muda gitu kan. Terkenal, betul. Punya uang. Dulu sih ngerasanya kayak gitu kan. Gitu. Sampai pada akhirnya waktu pas COVID itu, kan si bisnis ini tuh tutup lah ceritanya. Terus habis gitu aku nyoba beberapa bisnis, ternyata gagal gitu kan. Nah, tapi pas di situ beberapa temen aku tuh yang baru mulai bisnis malah kayak naik gitu loh, naik itu kayak bener-bener yang gitu, yang dimana adalah perasaan-perasaan insecure gitu, kayak aduh kok aku nggak bisa ya kayak mereka kayak gitu kan. Tapi waktu itu dikuatin sama papa kayak ya udah nggak apa-apa teh kayak gitu kan, soalnya namanya juga kamu masih muda, terus habis gitu belum punya tanggungan juga gitu kan. Jadi kalau misalnya emang kamu mau coba bisnis lain dan sekiranya emang gagal, coba aja, nggak apa-apa. Toh sebenarnya kalau misalkan nanti gagal pun gitu ya, nanti tetap balik modal, yang pertama itu. Terus habis itu yang kedua, karena masih muda juga, udah habisin jatah gagalnya aja sekarang gitu. Terus habis gitu ya, alhamdulillahirrahmanirrahim banget ya, ini privilege terbesar aku gitu dari dulu, kalau aku tuh selalu punya circle yang sangat-sangat support aku. Baik itu ada aku di titik di tingginya aku gitu tuh pas kemarin, wah bisnis aku running well dan lain-lain. Tapi di saat titik-titik terendah kayak gitu pun selalu ada aja gitu keluarga aku, teman-teman aku gitu ya. Mereka tuh kayak selalu support meskipun aku tuh gagalnya berkali-kali lagi gitu. Nah, waktu itu tuh sih udah coba bisnis fashion, F&B, terus habis gitu apa lagi ya? Pokoknya semuanya udah aku coba dan semuanya gagal gitu ya. Sebenarnya bukan gagal sih, tapi lebih ke gini loh. Aku tuh gak sabar. Karena waktu pas dulu aku jualan aksesoris, langsung. Aku jualan Mike Wireless langsung. Nah, pas nyoba beberapa bisnis ini yang dimana kayak wah butuh proses banget ya ternyata gitu. Dan aku tuh gak sabar waktu itu. Nah, terus habis gitu akhirnya di ketidakpastian aku saat itu, bertepatan banget adik aku tuh lagi jerawatan banget ceritanya gitu ya. Adik aku tuh acne fighter selama bertahun-tahun gitu kan. Terus habis gitu dia tuh agak insecure, kenapa? Karena dia cerita, aku dibully gara-gara aku jerawatan kayak gitu kan. Terus habis gitu ya sebagai kakak juga aku nggak mau dong lihat dia gitu terus. Kan kayak siapa yang ngebully kayak gitu kan. Terus habis gitu ya udah akhirnya aku bawa dia ke dokter kulit. Nah, kata dokter kulitnya tuh kayak gini, mungkin yang salah tuh bukan skincare-nya, tapi coba deh habit-habit kamu gitu ya dalam merawat si kulit, kayaknya ada yang keskip gitu. Salah satunya minum air putihnya udah cukup belum gitu. Terus habis gitu ini. Terus habis itu salah satunya dia mention, coba ganti sarung bantal yang kamu pakai setiap malam itu ke sarung bantal silk.
yang dimana dia itu kan lebih halus ya, jadinya si inflamasi jerawat kamu itu nggak selalu bergesekan sama sarung bantalnya. Terus habis gitu sarung bantal yang berbahan silk ini dia itu tidak akan menyerap si skincare kamu ke bantal, tapi dia menyerap maksimal di kulit kamu gitu. Jadi apa ya, nggak ada yang waste lah, si skincare-nya nggak mubazir gitu. Nah waktu itu tuh belum ada di Indonesia gitu. Akhirnya aku coba nih imporin gitu kan dari luar negeri ke Indo. Terus habis itu udah dicoba tuh selama sebulan, lumayan ya gitu berkurang. Terus habis itu 2 bulan berkurang lagi. Nyoba sendiri dulu kalau itu berarti? Ya adikku gitu kan, sampai akhirnya sekarang dia udah nggak berjerawat lagi alhamdulillah, dan bonusnya adalah si kulit wajahnya itu jadi lebih glowing gitu kan, padahal skincare-nya sama. Nah ternyata kata si dokter, jadi ya itu si skincare-nya itu nggak banyak nyerap di bantal, tapi dia itu memaksimalkan si skincare-nya itu di kulit wajah. Nah abis gitu kan banyak yang nanya ya sama dia, ih kok sekarang kulitnya bagus gitu kan. Terus habis gitu karena memang masih blue ocean banget ya, di Indonesia belum ada. Jadi kayak ya udah deh, akhirnya aku membuat si Terli ini untuk membantu beberapa acne fighter yang sekiranya mereka tuh belum tahu ya kalau faktor berjerawat itu bukan hanya dari skincare yang salah, tapi mungkin sarung bantalnya yang salah gitu. Oke. Pertanyaannya yang jadi menarik begini. Dari awal sampai dengan tadi diceritakan, sebetulnya kan Novi ini adalah orang yang sangat pintar untuk akhirnya melihat barang apa atau produk apa yang akhirnya dibutuhkan dan mungkin laku. Boleh cerita nggak ke kita sebetulnya ada trik khusus, ada cara khusus di mana akhirnya kita bisa jadi seperti itu? Karena nggak banyak orang yang mungkin bisa ngelihat itu kan. Dan setiap kali kita tadi lihat kan itu sesuatu yang mungkin langsung rame, langsung digandrungi, langsung memang dibutuhkan. Sementara mungkin sebagian besar dari kita ya teman-teman yang nonton adalah orang yang ngelihat dulu apa yang rame, baru kemudian dia terjun. Nah pas dia terjun tuh mungkin emang udah rame juga gitu, jadi susah untuk bersaing. Ini tipsnya gimana sebetulnya? Gimana bisa jadi seperti Teh Novi? Nah amin. Sebenarnya gini sih, kalau aku tuh lebih memperbanyak riset, tapi risetnya itu yang lagi rame di luar negeri itu apa? Yang lagi rame di luar negeri. Gimana cara kamu riset? Banyak searching, kan lihat-lihat konten atau gimana? Bisa lihat-lihat konten. Sebenarnya sih kalau lagi jalan-jalan ya, kalau lagi jalan-jalan kan biasanya main ke beberapa expo, atau enggak biasanya aku tuh suka lihat dulu apa tuh namanya, kalau misalkan di China itu misalnya kayak ada Hermès gitu. Hermès itu kayak apa ya, kayak Sephora Indonesia, jadi itu kayak skincare lokal maupun non lokalnya gitu ya, yang brand-brand internasional itu gede banget. Nah apa tuh namanya, biasanya aku tuh suka mencari inspirasi tuh dari situ, kayak aduh apa ya yang sekiranya bukan di Indonesia tapi bisa nih gue goreng gitu di Indonesia gitu kan. Nah, kayak waktu pas kemarin tuh aku kan pas main ke China, pas ke Hermès, itu ada sisir yang dimana itu sisir tuh happening banget gitu. Jadi sisirnya emang bukan sekedar sisir, si sisirnya itu apa tuh namanya, emang apa ya, dia tuh anti frizzy lah gitu. Jadi ketika kita nyisir pakai si sisir ini tuh si rambut tuh nggak serontok biasanya, kayak gitu. Dan memang sih ketika dicoba kayak oh ya feelsnya emang beda ya. Yang biasanya gitu ya, satu kali sisir itu masih agak kusut. Minimal kalau ini satu kali sisir tuh udah kayak wah udah 90% tuh udah rapi kayak gitu. Oke, kan ada kondisi di mana akhirnya banyak pilihan nih, banyak opsi, kita mau pilih barang apa, pilih produk apa, mau jual apa. Gimana akhirnya kamu nentuin kayaknya ini aja deh gitu? Sebenarnya kalau misalkan untuk itu sih balik lagi ke riset lagi ya. Jadi misal kayak aku lihat misalnya apa ya, Mic Wireless gitu ya, waktu itu kan sempat lihat nih di Singapura kayaknya oke nih gue jualan gitu kan. Nah terus habis gitu ya udah dicari tuh apa namanya trennya gitu, misalnya kayak di Instagram gitu ya, apakah orang yang suka nyanyi itu tuh sebanyak itu, dan apakah produk ini tuh sebenarnya dibutuhkan itu oleh market gitu kan. Nah pada saat itu aku kan testingnya itu ke beberapa teman terdekat sama keluarga gitu ya. Nah anyway keluarga aku tuh mereka tuh akan support beli juga, tapi sebenarnya gini loh, mereka tuh nggak akan beli kalau misalkan mereka tuh ngerasa itu tuh nggak penting buat mereka gitu. Nah waktu itu pas pertama kali jualan si Mike juga ya, gara-garanya apa tuh namanya, kayak misalnya nih ya, aku kan ceritanya ngeposting aku lagi nyanyi gitu kan, terus habis itu lagi jadi banyak yang nanya itu beli di mana, yang dimana dari situ pun aku udah bisa baca kan, oh ternyata barang ini tuh demandnya banyak gitu. Nah sebenarnya sih dari riset-riset kecil kayak gitu ya, kalau misalkan kita ngomonginnya skala kecil, tapi kalau misalkan kita mau ngomonginnya
yang lebih serius lagi gitu risetnya. Ya sekarang udah banyak tools sih sebenarnya gitu ya. Dari dashboard TikTok aja kita udah bisa lihat sebenarnya produk apa yang lagi digandrungin sama banyak orang kayak gitu-gitu. Oke. Kita balik lagi ke Terli ya kan, tadi kita udah sampai cerita ke Terli. Di Terli itu awalnya adalah sesuatu yang dicobain untuk keluarga sendiri dan akhirnya ternyata wah berhasil nih gitu untuk akhirnya menyelesaikan problematika di wajahnya adik. Nah artinya kan setelah itu mulai berpikir untuk akhirnya bisa dijual nih gitu ya. Pertama kali akhirnya menjual ini apa hambatannya? Kan nggak banyak mungkin yang akhirnya kepikiran untuk akhirnya ganti sarung bantal sebetulnya. Karena sebagian besar orang kalau punya masalah pasti gantinya skincare. Ya, gimana cara jualan pertama kalinya? Ada masalah nggak? Masalah banget sih. Jadi permasalahannya itu adalah untuk mereka yang belum teredukasi kan. Ya, jadinya karena mereka belum teredukasi, kita itu harus menambah budget marketing lebih besar gitu. Yang dimana kalau dulu kan aku budget marketingnya kayak oh ya udahlah nggak ada gitu ya bahkan karena kan cuma open PO doang. Terus habis itu dari teman ke teman ngumpulin, barulah itu bisa dijadiin budget marketing aku gitu ya untuk endorse dan lain-lain. Meanwhile kalau ini tuh emang dari sisi akunya juga udah harus settle dan udah harus menyiapkan budget yang lumayan gede gitu. Itu ada penolakan nggak waktu di awal kali jualan? Nih kayaknya nggak mungkin nih kayak begini, atau misalkan ini mah cuma akal-akalan aja yang bener tuh skincare, ada yang begitu nggak? Paham. Pasti banget kalau penolakan itu juga kita dapet lah gitu ya beberapa kritik yang dimana mereka juga sebenarnya nyoba juga belum gitu kan. Akhirnya memang yang diedukasi adalah apa? Diceritakan apa? Atau disuruh nyoba dulu atau gimana? Gimana cara kamu membuat orang yakin bahwa produk kamu bagus? Iya, paham. Sebenarnya gini sih, Tom. Jadi aku tuh tidak pernah mau meyakinkan mereka yang sekiranya bukan target market aku. Karena mau aku jualan apapun, pasti yang nggak suka sama produk kita tuh akan selalu ada. Dari zaman aku dulu jualan mic wireless gitu ya. Mereka kayak malesnya gini ya, aku kan jual harga waktu itu 300 sampai 500 ribu. Meanwhile di Shopee tuh ada aja tuh yang jual mic wireless 20 ribu. Yang dimana kayak, ya kadang kita suka dapat kritikan. Sekali pakai itu kayaknya mic wireless-nya itu langsung rusak. Kita HPP aja nggak segitu tuh 20 ribu ya sama ongkir forwarder dan lain-lain gitu kan. Nah terus habis gitu kan ya ada lah gitu misalnya kayak ngehujat kayak produknya mahal, ngambil cuannya ketebelan dan lain-lain gitu kan. Tapi ya sebenarnya itu mah mereka aja sih yang nyinyir karena mereka tuh nggak bisa beli produk kita gitu. Jadi kayak ya udah kalau misalkan emang itu bukan target market kita juga nggak mau terlalu effort untuk membuktikan gitu. Tapi kalau misalkan untuk beberapa audiensnya kita gitu kan pasti mereka juga misalnya udah beli nih gitu ya dan ngasih rating. Alhamdulillah alaminnya banget ya. Sekarang juga di TikTok Shop rating kita tuh udah 5/5 padahal produk yang terjual itu udah ratusan ribu pieces. Keren. Nah yang jadi pertanyaan, apa yang membedakan Terli ini dengan sarung bantal lainnya? Terli sama sarung bantal yang lain, yaitu karena dia kan terbuat dari 100% premium satin silk ya. Sekarang ada dua sih, ada yang 100% pure silk sama ada yang satin silk gitu. Nah kalau misalkan yang si silk gitu ya, sebenarnya ini tuh, agak panjang nggak apa-apa ya? Nggak apa-apa. Ini jadi semua gini, akan menonton dengan sabar. Jadi gini, sarung bantal Terli ini itu, dia itu terbuat dari kain sutra yang dimana si kain sutra ini tuh ada namanya mulberry silk. Nah, si mulberry silk ini dibuat dari ulat mulberry yang hanya memakan daun pohon murbei selama semasa hidupnya. Nah, si daun pohon murbei ini itu ada kandungan fibroin, yang dimana si kandungan fibroin ini tuh bagus untuk mengurangi inflamasi jerawat. Panjang gitu. Juga ya. Jadi panjang ada makannya makan apa, siapa yang makan, hasilnya apa gitu ya, panjang juga ya. Betul. Makanya kalau misalkan yang 100% pure silk ini emang harganya lumayan pricey ya. Kalau misalkan kayak di brand-brand lain yang udah brand internasional gitu ya, itu pasti minimal banget harus beli 1 jutaan gitu. Minimal kalau misalnya di Terli ya masih affordable lah, masih setengah harganya, masih 500 ribuan. Tapi kalau misalkan untuk yang si satin silknya ini karena memang yang si 100% pure silk ini tuh kurang masuk sama market Indonesia ya gitu kan, karena emang masih terlalu mahal. Akhirnya kita berpikir gimana caranya biar kita bisa jual dengan harga affordable tapi secara manfaat itu nggak jauh berbeda. Nah akhirnya ya udah kita custom ke pabrik itu dengan ada campuran si satinnya gitu. Jadi walaupun dia ada campuran satin tapi
untuk benefitnya itu nggak jauh berbeda dengan yang harganya lebih tinggi. Oke, dulu waktu pertama kali jualan, brand-brand lain yang internasional sudah ada atau belum? Udah Udah ada, tapi harga semahal tadi ya. Dan apa namanya, Terly masuk sebagai yang akhirnya bisa bilang ke teman-teman yang mungkin masih jerawatan waktu itu ya, beli yang ini dengan harga lebih affordable, hasilnya insya Allah sama baiknya, kurang lebih begitu. Iya, kayak gitu lah. Nah, pertama kali akhirnya jualan itu mungkin belum ada saingannya. Sekarang gimana? Udah ada saingannya atau belum? Udah lah, pasti. Berapa banyak dan sebetulnya apa yang akhirnya Terly lakukan untuk akhirnya bisa tetap jadi top of mind di market? Oke. Kalau misalkan untuk itu sih udah pasti PR kita kan dari awal memang mengedukasi market ya. Yeah. Gitu. Jadi memang nih secara budget marketing, terus habis gitu secara tim kreatif gitu ya. Cara kita untuk mengemasi konsep marketingnya ini nih yang harus benar-benar sampai secara funneling marketing dari upper funnel sampai bottom funnel itu gimana caranya semuanya itu bisa maksimal. 360 marketing secara marketing si Terly ini itu tuh emang harus running well semuanya gitu. Jadi kalau misalkan saat ini dibandingkan begitu ya, sebelumnya kan kompetitor mah ada banyak, tapi karena mungkin Terly udah duluan dan sudah lebih paham gimana cara ngobrol dengan masing-masingnya begitu ya di setiap segmen yang ada, ya alhamdulillah sekarang berarti laku-laku aja ya. Amin. Oke, kalau Ya ditanya Allah. sebetulnya yang biasa pakai Terly ini cowok apa cewek, usianya berapa, biasanya yang beli orang kayak gimana? Sebenarnya kalau misalkan audiens kita ya, market kita itu perempuan, spesifikasinya untuk umur itu lebih ke yang mom and teman-teman yang yang baru kerja lah gitu. Baru jadi kerja. kayak umur 19 sampai 35 tahun. Yang emang pikirannya lebih banyak ya, jadi sangat Iya, lebih mungkin betul. jerawatan kayak begitu ya. Oke, di sana lakunya. Iya. Cowok ada yang pakai atau enggak? Ada aja, atau bahkan cowok tuh banyak banget yang beli buat ceweknya. Karena si Terly ini tuh kan secara box kita udah package semenggemaskan mungkin lah gitu. Jadi kalau misalnya orang-orang mau cari hampers pun sebenarnya udah nggak perlu pusing-pusing lagi sih gitu. Karena kalau misalnya order Terly itu kan udah dapet si boxnya sekalian Udah tuh. lengkap. Gitu. Udah lengkap. Oke, pertanyaan, Terly udah berapa tahun sekarang? Terly ya 4. 4 tahun. Di titik 4 tahun ini apa yang sedang Terly pengen lakukan? Yang di titik 4 tahun ya. Banyak sih kalau bisa Kan untuk artinya itu. kalau misalkan udah 4 tahun berjalan sudah oke. Tadi juga yang laku ratusan ribu dengan kondisi ratingnya 5/5, artinya apa namanya top lah kurang lebih begitu. Tapi kan artinya ada sesuatu lagi yang ingin dilakukan ya. Nggak cuma jualan Pasti. sarung bantal kah, atau pengen apa ke depannya mungkin? Bisa diceritain? Sebenarnya gini sih tuh, kalau misalkan untuk activation di Terly gitu ya, yang pengen bener-bener kita seriusin lagi itu adalah kita kan punya program sosial juga gitu kan, yang dimana memang dari dulu udah kita bentuk, misalnya gini loh, kalau misalkan si program sosial ini ya, misalnya kita udah menyisihkan sekian persen gitu kan untuk yang membutuhkan. Nah kalau misalkan omsetnya masih misalnya miliaran per bulan gitu ya, ya mungkin 1% tuh masih nggak kerasa gitu kan. Tapi kalau misalkan nanti omsetnya udah 1 triliun gitu ya, terus habis gitu, amin ya Allah, amin. Terus habis gitu nanti kayak, sayang juga ya gitu buat program sosial gitu ya, segede itu gitu. Walau misalnya kalau misalnya kita ngomong 1% aja udah berapa, 100 miliar ya gitu. Kayak aduh sayang juga ya misalnya 100 miliar buat program sosial. Sedangkan kalau misalkan udah jadi habit, itu tuh mau omset segimanapun juga kita emang udah menyisihkan gitu. Nah itu sih sebenarnya kita lagi pengen fokus buat beberapa program yang sekiranya non-profit itu. Oke. Gitu. Ini ada pertanyaan. Sebagian besar orang yang punya usaha mungkin jauh lebih membayangkan gimana caranya lebih kaya, lebih luar biasa dari segi material. Tapi yang menarik dari Teknovi ini tadi cerita pengen lebih banyak untuk fokus ke kegiatan sosial. Kenapa? Karena sebenarnya gini sih, ya garinanya lah. Ketika kita bisa ada di titik level tertentu gitu ya, adalah pasti perasaan bahagia yang kayak, wah omset kita all time high, kayak gitu-gitu kan, atau ya something like that lah gitu. Tapi pada akhirnya kesenangan itu tuh yang kayak, oh ya udah gitu, yang dimana udah jadi hal yang biasa lagi gitu kan. Sedangkan buat beberapa temen yang yang sekiranya masih membutuhkan hal itu gitu, itu kan benar-benar something yang benar-benar
wah banget gitu. Dan gak semua orang itu bisa dapat akses itu gitu ya. Maksudnya gini loh, mungkin hal terkecilnya misalnya di pendidikan gitu ya. Aku sangat-sangat merasa, aduh gimana ya ngomongnya. Ya sebenarnya belum sukses lah ya, tapi ya maksudnya kesuksesan yang bisa diraih gitu ya, titik saat ini gitu kan, itu kan sebenarnya atas support orang tua yang dimana harus mengedepankan pendidikan. Sedangkan kan sekarang itu banyak banget yang kayak apa ya, secara pendidikan tuh tertunda karena terhalang sama biaya dan lain-lain gitu kan. Nah jadinya apa ya, karena memang kita juga nggak mau lah gitu ya, masa apa ya, sukses sendiri itu rasanya gitu-gitu lagi, tapi kalau misalkan kita membantu kesuksesan orang lain, itu rasanya itu another level aja gitu kan. Dan belum lagi kan sebenarnya apa ya, hidup juga nggak selamanya di dunia dong gitu. Betul. Kan kita juga masih butuh amal-amal jariah nih gitu. Nah semoga aja sih dengan hal-hal yang kayak gini nih bisa membantu kita untuk nanti di akhirat kayak gitu. Amin. Nggak nyangka loh Teh Novi seperti itu. Yang kita pelajari adalah ya kalau misalkan kita berderma, kita harus yakin dari rezeki yang kita salurkan insya Allah akan dapat rezeki lain gitu ya Teh ya, insya Allah. Jadi kalau misalkan sekarang, berarti kalau tadi kita udah dengar omsetnya miliar-miliar, nanti bentar lagi ratus miliar, bentar lagi 1 triliun, amin begitu ya. Artinya kan ya kita bisa bayangkan ada banyak orang yang bisa terbantu lah ya Teh dari apa yang Teteh lakukan. Oke Teh Novi, kalau misalkan ditanya selama 4 tahun terakhir, ada nggak sih kondisi-kondisi yang terjadi di Terli ini, mungkin naik turunnya, atau hal-hal yang akhirnya ya jadi sesuatu yang akhirnya jadi pembelajaran besar buat Teh Novi, ada nggak? Udah pasti ada banget sih kalau misalnya untuk itu ya, karena kan pada akhirnya sebenarnya namanya bisnis itu kelihatannya aja di luar tuh linear naik ke atas, padahal kan aslinya kayak gitu kan. Nah itu tuh baru terjadi banget waktu pas di kuartal 3 2025 tahun lalu. Oh baru banget berarti ya? Baru banget. Jadi gini ceritanya, Terli tuh apa tuh namanya ya, alhamdulillah gitu ya, setelah si Terli ini running well, ya omset tuh kadang stabil, naik, stabil lagi, kayak gitu-gitulah ya. Nah sampai akhirnya waktu pas di 3 tahun kemarin gitu ya ceritanya, itu kan kita tuh udah punya titik yang dimana stagnannya kita tuh di sini gitu kan. Dan aku juga udah cukup puas lah dengan titik itu gitu. Kenapa? Karena kayak ya udahlah cukup juga kok buat aku gitu kan, untuk timku gitu ya. Dan secara forecasting dan lain-lain kayak gitu kan, kalau misalkan angkanya udah stabil tuh lebih enak juga ya sebenarnya gitu kan, untuk apa tuh namanya ya, untuk kedepannya gitu lah. Nah sampai pada akhirnya waktu pas di kuartal 3 ini kita tuh ada penurunan omset. Jadi ceritanya waktu itu kan yang indeks ekonomi itu loh, kita penurunan omset dan itu turunnya itu benar-benar sampai 50% ya. Wah itu udah pusing banget ya ampun. Nah di tengah kepusingan itu gitu ya, kita kan udah coba berbagai strategi gitu yang dimana kayak A/B testing, ini coba nggak works, ini coba nggak works, wah itu udah bener-bener yang kita kewalahan banget lah, gimana ya caranya, apakah ini bisa survive atau tidak gitu kan. Nah di titik itu pun aku jadi meragukan apa ya, kemampuan aku sebagai seorang entrepreneur gitu, kayak sebenarnya gue bisa bisnis gak sih gitu kan, apa tuh namanya, tapi kalau misalkan dilihat dari perjuangan yang dulu gitu ya, udah berbelas-belas tahun, kayak masa ya sih mau nyerah gitu kan. Sampai pada akhirnya ya udah deh, di kuartal 3 ini kita coba apa tuh namanya, segala macam strategi kita tumpahkan gitu ya. Ya kalau misalkan memang sekiranya budget marketing udah habis banget dan nggak works lagi, ya udah gitu. Aku tuh udah ngesetting kalau kontrak karyawan sampai kapan kayak gitu-gitulah. Udah bener-bener ngambil keputusan. Iya, soalnya waktu itu beberapa kompetitor aku tuh udah pada tumbang. Udah literally tumbang gitu kan. Dan beberapa beauty industry juga udah banyak banget lah yang tutup gitu kan. Nah akhirnya di titik-titik itu, di saat ya ketika mungkin perusahaan lagi turun-turunnya kan, biasanya mereka tuh efisiensi. Nah sedangkan kita tuh kebalikan, kita tuh malah nambah tim lagi gitu kan, gitu ya, karena penasaran banget kan, ini kayaknya masih bisa gitu kan. Terus akhirnya apa namanya, kan waktu itu dari titik yang stabil ini, terus habis itu jatuh kan 50%. Nah ternyata alhamdulillah alaminnya banget, si omset tuh langsung naik. Dan naiknya 600% Kang. 600%. Terus habis gitu dari situ aku jadi belajar, oh iya ya ternyata ketika kita jatuh, nggak selamanya kita tuh akan jatuh terus
sampai ke titik nol, sampai ke titik gravitasi gitu ya. Tapi kejatuhannya kita itu mungkin bisa jadi menjadi hukum fisika yang dimana ketika jatuh ya jadi bounce back higher gitu. Jadi ya higher-nya itu benar-benar kita harus setting setinggi-tingginya gitu ya. Ya udah tuh alhamdulillah ketika naik si 600% ini gitu ya. Kan dikirain kayak ya udah gitu ya, happy-happy aja gitu. Tapi ternyata ketika omset naik 600%, masalah juga naik 600% gitu. Terus ya udah sih dari situ kayak berpikir lagi kalau ya namanya bisnis kan ya never ending learning gitu ya. Jadi kayak ya udah emang dari awal juga memilih untuk menjadi entrepreneur dan resiko itu udah harus jadi makanan sehari-hari gitu. Kan kalau misalkan kita ikutin dari awal sampai dengan tadi, naik turunnya macam-macam nih. Gimana cara kamu bisa menghandle ini semua? Apa yang menurut kamu ada dalam diri kamu yang mungkin juga harus jadi pelajaran buat teman-teman ya? Kalau ada kondisi naik turun nih, kenapa akhirnya kamu bisa sekuat itu mentalnya? Sebenarnya resilient sih. Kayak balik lagi aja, kalau buat aku gitu ya, di kondisi-kondisi yang sangat tidak mengenakan, menyerah itu bukan sebuah pilihan sih gitu. Jadi ya mau apapun juga tetap aja keep moving forward gitu. Karena seianya kalau misalkan aku memilih untuk menyerah pun, apakah setelah itu masalah itu akan selesai? Enggak kan? Akan ada masalah-masalah baru lagi yang dimana aku juga harus mikir gimana caranya buat nge-solve si problem ini gitu. Jadi sebelum kita bener-bener menyatakan kayak udah mau nyerah aja gitu ya, pikirin lagi emang menyerah itu bener-bener solusi terakhir gitu. Karena kan berjuang itu masih jadi opsi kita untuk terus mempertahankan kesadaran diri gitu. Pernah ada penyesalan nggak dalam hidup atau dalam berbisnis ini? Alhamdulillah enggak sih, karena ya semuanya juga jadi pembelajaran kan pada akhirnya. Kalau gitu, pembelajaran apa yang mungkin sama teman-teman bisa didengar langsung, yang mungkin kalau mereka dengar ini, mereka berubah dan mereka nggak akan nyesel dalam hidup mereka? Kalau buat aku, setiap perjalanan itu kan pasti akan memberikan pelajaran yang berkesan buat kita gitu ya. Ya mungkin aku juga kadang ada penyesalan yang kayak, aduh kenapa sih harus kayak gini, coba aja gue nggak kayak gini, coba aja gue kayak gitu. Tapi kan sebenarnya kita nggak akan pernah tahu kalau sebenarnya si pelajaran-pelajaran kayak gitu tuh itu tuh yang menjadikan kita lebih kuat lagi gitu di masa yang akan datang. Jadi kayak ya udah jangan pernah takut. Kalau aku lebih baik aku nyesel karena aku sudah mencoba daripada aku menyesal karena aku tidak mencoba sama sekali, kayak gitu sih. Tepuk tangan dulu teman-teman. Kalau ditanya buat teman-teman di luar sana kan banyak yang ya dibanding era saya kan udah lumayan berumur ya. Pak Bima juga berumur ya, ini kameramen saya umurnya juga sama lah kurang lebih sama saya. Di era kita nggak banyak orang yang begitu lulus berwirausaha, nggak banyak orang yang masih muda berwirausaha. Tapi di era sekarang semua orang bisa cari uang dengan caranya masing-masing. Nah tapi ya tentunya kan banyak dari kita yang nggak tahu dunia realnya seperti apa. Ada nggak tips buat teman-teman begitu ya, yang memang mau jadi pengusaha? Menurut kamu jadi pengusaha tuh harus gimana? Mungkin ini agak panjang ya, karena ada latar belakangnya dulu. Kalau buat aku sih sebenarnya entrepreneur is not for everyone gitu ya. Kalau misalkan dulu ya, mungkin ketika lagi bener-bener berhasilnya banget dalam bisnis, aku ngerasa kayak, semua orang tuh kayaknya harus jadi pengusaha deh. Soalnya ini tuh cara tergampang untuk mendapatkan uang kayak gitu kan. Tapi ya pada akhirnya ternyata nggak kayak gitu. Terus buat beberapa temen juga kan nggak selamanya secara profil resiko itu kan semuanya agresif gitu ya. Ada aja beberapa orang yang secara profil resiko itu ya memang konservatif gitu. Dan ya udah gitu, nggak usah dipaksain juga gitu. Toh sebenarnya jadi profesional juga tetap keren gitu kan. Nggak harus jadi entrepreneur juga. Tapi kalau misalkan memang sekiranya dari diri sendiri itu ngerasa kayak secara profil resiko aku cukup agresif dan secara nge-manage resiko juga bisa lah gitu ya, dan udah punya persiapan keuangan yang matang ketika nantinya akan ada kegagalan-kegagalan dalam hidup gitu kan, yang dimana ya kalau misalkan sekalinya nanti gagal tuh itu nggak akan mengganggu
perekonomian untuk hidup sampai beberapa bulan ke depan gitu kan ya harus dicoba gitu kan. Karena gini loh, kalau misalkan kita nggak nyoba kan kita nggak pernah tahu juga. Terus ya kalau misalkan kita mau ngomong kayak ya udah nanti dulu nunggu ini nunggu itu gitu kan, yang dimana sebenarnya tidak ada waktu yang tepat bagi orang-orang yang menunggu kan gitu. Jadi ya kalau misalkan memang mau dicoba ya lebih baik dicoba aja. If we never try we never know juga gitu. Terus ya mungkin sekarang tuh banyak banget yang nakut-nakutin ya kayak dan aku sendiri pun merasakan kalau jualan online pun nggak semudah dulu yang dimana kayak secara biaya admin kita dulu nggak ada, dan bahkan dulu tuh banyak dipermudah lah sama marketplace dan beberapa ekspedisi yang dimana kalau dulu tuh kita bekerja sama dengan ekspedisi itu tuh kita tuh bisa dapat cashback yang dimana cashbacknya ini tuh bisa bayar karyawan gitu kan, sedangkan kalau misalkan sekarang nggak kayak gitu ya biaya admin aja kan sekarang udah hampir 25%. Jadi kalau misalkan memang HPP-nya aja udah 50%, wah kebayanglah ruginya gimana kayak gitu kan. Tapi ya tetap aja sih di setiap kesulitan kan akan selalu ada kemudahan. Terus ya di setiap krisis itu akan selalu ada orang kaya baru. Jadi ya harapannya ya kalian adalah orang kaya baru tersebut. Amin. Jadi teman-teman semua, kita butuh tahu Teh Novi ini selama hidup pasti kan udah banyak pengalamannya, kehidupannya, seluk-beluknya gitu ya. Dan kita pengen tahu nih, ada 3 pelajaran hidup atau 3 mental hidup yang biasa dilakukan sama Teh Novi yang bisa jadi diikuti sama teman-teman semua. 3, silahkan. 3 ya. Yang pertama, ya udah pasti sih if we never try we never know gitu kan. Jadi kalau misalkan nggak dicoba juga akan pernah tahu. Jadi walaupun sebenarnya kayak ada takut penyesalan, tapi kayak aduh ya ampun, ya lebih baik menyesal karena sudah mencoba daripada menyesal daripada belum pernah mencoba gitu kan. Yang kedua udah pasti keep moving forward gitu ya. Jadi kayak ya udah apapun yang ada di depan ya tetap dijalanin aja gitu, karena ya mau gimana lagi kan itu adalah resiko yang udah kita harus ambil gitu kan. Ketidakpastian itu ya memang udah harus kita lakuin lah gitu. Terus habis gitu yang terakhir yang terakhir kalau misalkan memang kita tuh menjalankan semua aktivitas itu hanya untuk dunia gitu kan, ya pada akhirnya juga ya udah gitu, mininya cuman cukup sampai di situ gitu. Tapi kalau misalkan memang kita ngejalaninnya buat bekal di akhirat nanti gitu ya, itu kan ya mininya juga akan jadi jauh berbeda gitu. Itu sih. Oke, itu dia teman-teman dari Teh Novi Afitriani. Tepuk tangan yang meriah untuk Teh Novi. Kami ucapkan terima kasih sudah mau hadir di sini, dan tentunya obrolan kita dari tadi itu adalah kisah perjalanan yang bisa kita ambil pelajaran, hikmah, dan juga tentunya semoga banyak orang yang mendapatkan inspirasi dari ini semua. Amin. Kita tutup, sampai ketemu di podcast selanjutnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dadah.